Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Su'batul hadi was-sab'una. Tegese cabang iman kang kaping 71 iku yuhud ing dalem donya. Tegese ngeduwi donya. Lan ya iku arep ngedumaken barang kang maujud lan aja luru barang kang maukut. Lan arep andinginake wong liyane. Ngerekake awake nalikane nemu kuat utawa nemu sugih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita sudah sampai cabang iman yang ke-71 di bawah bimbingan Maha Guru Ulama Nusantara Simbah Kyai Haji Sholeh Darat As-Samaroni. Cabang iman yang ke-77 yaitu yuhud. Nah, ini yuhud itu ada kesan orangnya itu miskin, rumahnya sederhana. Tapi karena yuhud itu berkaitan dengan hati, sehingga untuk menilai itu kadang-kadang kita kesulitan. Bisa juga orang yang rumahnya mewah, lalu punya perusahaan, mobilnya mewah, istrinya cantik, itu bisa yuhud dibanding orang yang rumahnya sederhana, kontrak, motornya tahun berapa, istrinya jelek misalnya, itu tidak yuhud. Kenapa? Karena itu urusan hati. Nah, ini coba kita kaji. Ya, yuhud itu ada beberapa tingkatan. Bagi kita orang awam itu yang penting kita tidak mengambil yang haram, itu sudah yuhud. Tapi kalau tingkatan lebih tinggi lagi ya, dalam hatinya itu tidak ada rasa mencintai terhadap harta. Apakah itu dia punya harta atau tidak, itu sama saja. Bahkan di dalam kitab itu dijelaskan orang melihat emas dengan batu itu dalam hatinya sama saja. Jadi punya emas dengan punya batu itu hatinya sama saja. Ini sudah tingkat tinggi. Bagi kita itu sudah anggap saja itu idealisme. Tapi yang penting bagi kita orang awam itu bagaimana kita bisa zuhud, menjauhi dari yang haram. Itu sudah lumayan. Nah, ini sebagai ilustrasi agar kita lebih memahami pentingnya orang itu zuhud. Pak Amir, nah ini saya akan ceritakan. Pak Amir itu punya rumah di daerah perumahan Pondok Raden Patah. Pondok Raden Patah itu perbatasan Semarang dengan Demak. Di sana ada perumahan yang namanya Pondok Raden Patah. Hampir setiap hari dia kena roh, sehingga dia merasa
tersiksa karena tiap hari kena rob dan rumahnya sudah pada rusak, sehingga Pak Amir ini punya kesimpulan bahwa harus pindah dari perumahan Pondok Roten Paten. Akhirnya ketika jalan-jalan di daerah Ngalian, di sana ada perumahan yang bebas dari rob, daerahnya sejuk, masih banyak pohon-pohon. Lalu ketemu sama pengembang. Pak Amir cerita, Pak, saya itu punya rumah di daerah Pondok Raden Patah, saya mau pindah sini saja. Pengembangnya, enggak apa-apa, nanti yang sana saya beli, Bapak pindah sini saja. Sambil menunggu proses jadi di perumahan Ngalian, Pak Amir tetap menempati di rumah yang di Pondok Raden Patah. Setiap harinya kena rob dan rumahnya sudah pada rusak. Nah, ini dalam hatinya Pak Amir, dalam hatinya dia sudah tidak ada rasa cinta kepada Pondok Raden Patah. Dia lebih mencintai perumahan yang ada di Ngalian. Jadi ketidakcintaan Pak Amir terhadap rumah yang ada di Pondok Raden Patah itu namanya yuhud. Tidak ada rasa cinta terhadap itu yuhud. Dan Pak Amir merasa bahwa di Pondok Raden Patah itu tidak selamanya, sebentar, dalam rangka apa? Menunggu pindah ke Ngalian sana yang lebih baik. Sekarang kita hubungkan dengan kehidupan kita, bahwa di dalam ayat suci Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta orang-orang yang beriman dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi Allah itu sudah membeli diri kita dan harta kita, dibeli oleh Allah dengan surga. Berarti harta kita, diri kita ini bukan milik kita, milik Allah, karena sudah transaksi kita. Kita milik kita adalah surga, sedangkan harta kita ini bukan milik kita. Dan kita di dunia ini sementara, karena sambil menunggu di surga dalam proses kejadian di surga. Jadi yang pertama yang harus kita yakini itu bahwa harta dan diri kita itu sudah dibeli oleh Allah, sehingga bukan milik kita. Yang kedua, bahwa kita hidup di dunia ini sementara, tidak selamanya. Itu keyakinan kita. Sehingga dengan demikian, maka kecintaan kita terhadap dunia ini tidak ada, bukan milik kita. Kecintaan kita adalah surga, karena yang milik kita itu surga, sedangkan harta dan diri kita itu sudah milik Allah. Kita sudah transaksi. Inna washtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli diri dan harta orang-orang beriman itu dengan surga. Dengan demikian, maka dalam hati kita itu kita tanamkan satu keyakinan bahwa apapun yang ada di dunia ini, apapun yang kita miliki di dunia ini, pada hakikatnya adalah milik Allah. Sehingga ketika kita dituntut oleh Allah untuk berinfak
untuk mengeluarkan zakat, untuk membantu orang lain itu sangat mudah. Karena keyakinan kita ini adalah milik Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah yang memiliki harta itu untuk berinfak, maka kita akan berinfak. Lalu ada beberapa tanda orang yang zuhud. Yang pertama yaitu dia itu tidak gembira ketika harta itu digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan ada orang yang mudah mencari harta, mau sekedar cerita saja dapat uang. Pak Haji Dawi cerita sama Pak Sigit, Pak Sigit, tanahnya Pak Haji Parudin mau dijual. Lalu, oh ya saya beli, dapat komisi. Itu kan dikirim loh. Tapi kalau orang yang sedang dipersulit oleh Allah sudah kesana kemari cerita itu loh, tidak ada yang beli. Nah ini kan tidak gembira adanya harta atau tidak adanya sama saja. Jadi dapat uang ya tidak senang, tidak dapat ya tidak susah. Ini coba kita manage hati kita itu kira-kira sudah bisa atau belum. Kalau belum ya karena kita orang awam, tapi paling tidak kita ada upaya agar hati kita itu tidak terpengaruh dengan kondisi harta yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, sama saja antara dipuji dan dicela itu sama saja. Karena apa? Karena manusia kan apa artinya manusia? Dia bakalnya juga mati. Dia tidak bisa memberi manfaat pada kita. Dia memuji harta kita tidak tambah, dia mencela ya harta kita tidak kurang, salah begitu. Yang penting kita adalah baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang kita lakukan itu tidak pengaruh terhadap orang lain. Yang penting saya baik terhadap Allah. Mau dipuji, mau dicela, tidak. Nah ini kadang-kadang kita belum bisa. Sudah berusaha, seorang suami sudah kerja, sudah kesana kemari sampai rumah, sampai seorang laki-laki tidak bisa cari uang. Tetangga aja bisa beli mobil, sama-sama kerja. Padahal sini sudah. Nah ini kalau kita tidak bisa mengelola hati kita, kadang-kadang kita menjadi marah. Saya itu sudah mencari nafkah kesana kemari, tidak dipuji malah dicela. Nah ini maka dengan adanya zuhud itu kita tidak membedakan antara dipuji dan dicela. Tapi ini proses. Jadi kita mengupayakan agar diri kita itu antara dipuji dan dicela itu sama saja. Lalu yang terakhir, lebih mencintai Allah daripada yang lainnya. Jadi apapun yang kita lakukan itu dalam rangka agar Allah mencintai kita. Seorang suami bekerja itu dalam rangka apa? Agar Allah mencintai, karena Allah memerintahkan seorang suami itu untuk bekerja. Seorang istri untuk taat pada suami itu karena Allah memerintahkan agar seorang istri itu taat pada suami. Sehingga ketaatan istri pada suami itu bukan karena suami, tapi karena agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab seorang suami untuk mengatur rumah tangga itu bukan karena agar istri kita cinta pada kita, tapi karena itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian kan nyaman. Ya Pak Bas ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pertanyaan.
Mari kita tutup taklim pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.